Oke, baik. Sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya, silakan. Ada yang dari Bandung mau ada? Silakan. Ya, silakan Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah dari Majelis Taklim Al-Muhtar Bandung 1. Ya. Mangga. Mau tanya Mama Dede, Mangga. Ya. bagaimana menyikapi orang-orang yang sudah Allah berikan begitu banyak nikmatnya berupa materi, jabatan dan sebagainya, tetapi dia tetap tidak bersyukur Ya. kepada Allah. Ya. Baik, Hanya Ibu. itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, artinya dia bersyukur dengan dirinya sendiri. Itu surat Luqman. Kenapa orang yang bersyukur mensyukuri dia sendiri? Karena balasan orang yang bersyukur, Anda lihat Ibrahim ayat 7. Fa'iddza'adzana rabbukum lain syakartum lazidanakum. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, pasti dilipat gandakan nikmat yang berikan. Artinya kata dua ayat tadi, surat Luqman dengan Ibrahim ayat 7 tadi, orang yang bersyukur kepada Allah, mensyukuri dirinya sendiri, itu akibatnya nikmat karunia dari Allah akan dilipat gandakan. Itu maksudnya, Bu. Iya, baik ya. Baik, yang berikutnya Bu, masih ada kesempatan ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh dari Pondok Gede kalau ada yang mau bertanya. Mangga, silakan. langsung berdiri. Silakan berdiri Pondok dan Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Baju saya- dia sebelah, batik sebelah enggak? Iya. Oh iya. Nama saya Darmini Sevinarti dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Komplek Kodau 5 Ngambara Purawabu Pondok Gede. Iya, Mangga. silakan. Mau bertanya Mama Dede. Mangga Ibu. Iya. Ini tentang penyakit ya Ibu. Iya. Oh. Saya sakitnya itu sudah dibilang satu paket. Satu paket itu kolesterol, darah tinggi, Ya. juga. Oh, dan kawan-kawan. Dan- Iya kawan betul. ya, rekan-rekan. Iya Mama, udah berobat ke dokter juga sudah. Ya. Namun penyakit itu kok belum Belum sembuh. Ya. Ya. Jadi kami ini berobat ke alternatif. Ya. Di alternatif itu dikeluarkan darahnya Mama Dede. Ya, dibekam. Bukan dari sarafnya itu. Jadi Ya. bekam lain lagi Bu. Ya. Nah, Itu pertanyaannya? alhamdulillah pertanyaan saya alhamdulillah penyakit itu sembuh. Jadi itu dosa atau tidak Mama Oh dikeluarkan tidak, darahnya itu usaha Anda untuk berobat. Kewajiban manusia berusaha, diberikan jalan keluarnya. Itu yang terbaik buat Anda. Dari dulu belum ketemu obatnya, ternyata dibuang darahnya. Begitu kan? Iya. Kita pernah ya deh. Iya. Terima kasih banyak Iya. Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah kalau misalnya dibuang darahnya ini tapi besok pas malam Jumat potong ayam hitam kata alternatifnya. Yang namanya setan menggoda manusia dengan berbagai cara. Pertama, setan menggoda manusia agar kita melakukan perbuatan dosa besar. Hei, kalau anak kamu belum melaku mandi tengah malam pakai kembang 7 rupa, pakai air 7 sumur. Iya. Ternyata nih orang digoda setan tidak tergoda, tetap kuat imannya. Cara yang kedua, oleh setan manusia digoda dengan campur. Bu, kalau anak ibu pengen cepet nikah udah usia sekian Bu, ibu banyak sedekah ke fakir miskin. Tapi jangan lupa ya, tengah malam mandiin. Nah, sedekahnya ada, mandiinnya ada, campur sirik. Iya. Ternyata dicampur sirik dengan perbuatan baik pun tidak mempan. Orang ini imannya kuat. Maka dengan cara yang ketiga, cara kemalasan. Ngaji Bu, nggak liur. Surat malam, ngantuk Puasa sunat, lapar. Ada aja alasan, malas. Kalau dengan kemalasan nih orang tetap juga berjuang, beribadah dengan bagus. Setan tidak akan tinggal diam. Digoda dengan cara yang terakhir, dengan cara ria. Kenapa ibu ngantuk mulai tadi orang pada ngaji, malah tuh ibu tidur melulu. Semalam tahajud, semalaman. Waktu tahajud singaria, sekarang biar orang lain tahu saya makanya ngantuk karena tahajud. Jadi setan tuh nggak berhenti menggoda, makanya hati-hati deh. Iya, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi tema kita di pagi hari ini mengenai tanda-tanda kebesaran Allah dan kita akan lihat tayangan berikut ini. Ini adalah tayangan tentang sungai di dalam laut yang ditemukan oleh Mr. Jacques, seorang ahli oceanografer dan ahli selam dari Prancis. Di dalam laut ini yang airnya asin, ternyata di bawahnya ada sungai yang airnya tawar, tidak tercampur dengan air laut yang sedap katanya rasanya. Beliau sedang nyelam dan nemuin
air tawar di bawah air asin. Ya sepertinya tidak masuk akal tapi itulah yang terjadi mah. Nah ini apakah ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah apa memang sudah ada sebenarnya? Kebetulan begitu mah. Ini pun tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Ilmu Allah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia karena manusia wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang biarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, yang lain asin dan juga pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Surat Al-Furqan 53 menyampaikan kepada kita berita yang kita lihat tayangannya barusan, bahwa ada dua laut yang berdampingan. Yang satu airnya asin dan pahit, sungai ini mengalir dengan deras, airnya segar dan tawar. Kenapa di antara air laut yang asin dan pahit dengan air tawar oleh Allah dengan kekuasaannya dijadikan dinding? Tidak bedanya di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa lari mau nyebrang, di depannya itu sudah ada lautan merah. Di belakang Fir'aun dengan tentara yang akan membunuh Nabi Musa dengan kawan-kawannya. Allah perintahkan pukulkan tongkatmu ke laut. Maka saat itu ada 12 jalan yang membentang sangat luas. Kenapa 12? Karena anak buah Nabi Musa, umatnya itu ada 12 suku yang masing-masing suku tahu larinya mereka kemana. Sampai di ujung lautan merah, Fir'aun sudah ngejar dengan tentara di tengah-tengah lautan. Dengan kudrat iradat Allah, lautan disatukan kembali, maka Fir'aun dengan tentaranya mati di tengah lautan. Itu pun tanda kekuasaan Allah. Kalau pakai ini mah nggak sampai, tapi pakai iman yang sampai. Iya begitu. Oke, baik sekarang saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya setelah dari Pondok Gede tadi ya. Silakan dari Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aminah dari Majelis Taklim Rijalullah Majalengka. Buniwangi Majalengka. Sok. Alah. Maaf kalau saya nanyanya di luar tema ya, Sok. Ma. Sok. Di luar tembok juga Saya- boleh Bu ya. Silakan. Ma, Cemina. Saya ingin bertanya, Naon? apabila kita udah bisa menunaikan ibadah haji itu apa kita mendapatkan surga itu mah? Bahwa belum tentu. Rasul menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Kalau hajinya mabrur baru surga. Kalau hajinya mabrur ditolak baru surga neraka. Maka kembali hajinya mabrur apa kagak? Begitu Peminah. Udah. Ya udah emang begitu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Peminah dah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Pomina Cemina ya terjawab. Baik, yang berikutnya ada lagi. Silakan ini. Itu tolong mic-nya Assalamualaikum dikasih- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Esi dari Majelis Taklim Rijalullah dari Majalengka 1. Sok. Bagaimana caranya sholat mau khusyuk? Terima Dah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jesse, kalau sholat mahusu ada 3 pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan kalau sholat mahusu pakai sajadah Ya. yang polos. Kalau sajadah kita, apalagi misalnya koran, walaupun diputar tetap kebaca. Jadi seperti itu. Yang kedua, mulut baca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Yang ulama yang ketiga mengatakan sebelum sholat baca ta'awudz dengan basmalah, sholat dikerjakan dengan kemauan sendiri. Cara yang ketiga yaitu sebelum sholat selesaikan segala yang meragukan dalam sholat. Resepnya yang keempat, sholat yang dikerjakan libtigo imardotillah, hanya mengharapkan ridho Allah semata-mata. Begitu CSI. CSI.